zaman kalau dengar jawaban salam itu nak cepat kan. Alhamdulillahillazi ja'alal mauta iwajan lana. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sudah disebut oleh Kak Irfan tadi, jamaah sekalian, jamaah takziah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur alhamdulillah walaupun kita pada malam hari ini malam yang ketujuh, musibah yang menimpa kita semua, hilangnya atau meninggalkan kita semua orang yang kita cintai, Ibu Bunda Nurwati, yang kita sama-sama tahu bahwa beliau adalah istrinya Pak Karna yang 7 hari lalu telah meninggalkan kita. Walaupun kita dapat musibah, tapi kita bersyukur alhamdulillah beliau ingin meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah. Dan saya juga bersyukur alhamdulillah beliau ini sebenarnya Bu Nurwati ini pencemburu orang. Saya teringat sekali waktu pengajian di Hadul Islam, cemburu dengan amal baik. Saya teringat ini, pertanyaan saya terngiang betul. Sekarang saya, seperti di depan saya, dia bilang, Ustaz, kalau laki-laki sholat ke masjid kan dilipat gandakan oleh Allah 27 kali lipat. Nah kami ini Ustaz, cak mana perempuan ini ingin kami teringat betul lah. Ibu, tenang baik, suruh Pak Karna ke masjid. Kalau Pak Karna ke masjid, insya Allah ibu juga akan mendapat apa yang dilakukan oleh Pak Karna. Baru tenang dia. Banyak sekali pertanyaan beliau saya anggap dia cemburu dengan amal baik. Dia kalau kita yang lanang ini apa namanya lebih banyak dia cemburu. Ya, alhamdulillah beliau meninggal tadi dalam umur 78 tahun. 74 tahun ya. Ya dengan Pak Karna enggak tahu jauh-jauh beda tipis Pak ya. Kalau Pak Karna 76, 74 dengan 76. Rupanya sekelas kan Pak. Oh, jadi masuk sekolah langsung diincar waktu itu. Insya Allah beliau dengan ibu memang luar biasa sampai akhir hayat beliau. Pak Karna dan ibu selalu bahagia saya lihat. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita selalu mohon kepada Allah, semoga selalu Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Rasulullah telah membocorkan kepada kita bahwa umur umat Nabi Muhammad itu standarnya sudah dibocorkan antara 60-70. Nah, bunda ini umur 64 tahun, 74 lebih dari umur Nabi Muhammad 63 tahun. Nah, kalau kita ini yang saya perlu saya sampaikan bahwa pernah Rasulullah mengatakan bahwa manusia yang paling cerdas di muka bumi Allah itu profesor, bukan sekolahnya S3, bukan, tetapi yang kata Rasulullah orang yang paling cerdas di muka bumi Allah ini orang ingat selalu kematian. Ibu bapak, bu, halo bu, dengar bu? Tidak dengar, kapan tidak jawab. Ibu, dengar ya? Kata Nabi Muhammad, bukan saya bicara, orang yang paling cerdas di muka bumi Allah ini orang yang selalu ingat akan kematian. Namun orang yang bodoh, paling bodoh, kata Rasulullah adalah orang yang lupa akan kematian. Nah ini sudah diingatkan Rasulullah bahwa umur umat Nabi Muhammad antara 60-70 tahun. Tapi dalam surah Yasin itu saya lihat banyak di bawah umur 50 tahun Pak Sekda. Di bawah umur 50 tahun. Nah tadi protokol sudah jelaskan kepada kita bahwa kematian itu tidak menunggu tua. Kematian itu juga tidak menunggu sakit. Banyak orang yang tidak sakit meninggal dunia. Banyak sekali. Kita lihat sekarang apalagi di Palestina, tidak sakit dan pelari dong dibom meninggal dunia, luar biasa. Ada orang datang kayak kita kemarin di apa namanya di Jawa Timur ya, yang nonton bola. Kalau dia tahu sakit, ya mungkin datang ke apa namanya ke sakit itu, datang ke situ meninggal berapa orang meninggal dunia. Banyak orang naik pesawat jatuh karena kematian bukan menunggu sakit Bapak Ibu. Kematian tidak menunggu tua. Kalau sudah habis MOU-nya atau Pak Haji Rasul itu habis MOU-nya, berapa tahun kita MOU. Nah, kalau lihat di sini umur Nabi Muhammad 63 tahun. Saya ingat ada umur Syekh
Nawawi itu umur 45 tahun. Nah ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan di diri saya utamanya. Yang paling panjang gitu, ini kalau tidak dibanding-banding, yang paling panjang sebenarnya di akhirat, tapi panjang kedua itu di alam barzakh. Coba umur Nabi Muhammad 63, dari umur Nabi Muhammad meninggal sampai sekarang berapa ratus tahun itu? Dokter apa namanya, 45 tahun, dari dia meninggal sampai sekarang berapa ratus tahun? Belum selesai juga. Nah alangkah bodoh, wajar Nabi Muhammad mengatakan kepada kita, kalau kita tidak ingat akan kematian, bekal kematian ini bodoh betul kita. Umur di dunia paling berapa tahun? Selesai. Nih di akhirat, di alam barzakh, ratusan tahun belum selesai sekarang. Nabi Muhammad 63 tahun, berapa ratus tahun lagi? Dunia ini tambah lama kita di akhirat, di alam barzakh. Berapa orang yang sebelum kita ini? Nah kita meninggal saat ini, berapa ratus tahun nanti di alam barzakh. Seharusnya kita mempersiapkan diri, bekal kita di alam barzakh. Tetapi kita terlena Bapak Ibu. Kita mempersiapkan diri kita yang sebentar ini, yang 60-70 tahun. Cuma kita habis-habisan untuk membekali diri. Kita lupa akan bekal kita di alam barzakh yang sekian ratus tahun. Nah apalagi nanti di akhirat, di alam akhirat tidak ada batasnya. Kalau kita selamat, kita bahagia di akhirat selama-lamanya. Tidak ada seperti di dunia ini. Kalau di dunia ini rada pedati, hari ini dekat duit, besok insya Allah. Hari ini banyak utang, insya Allah besok ada utang lagi. Nah kalau di akhirat, barang siapa yang bahagia, insya Allah selama-lamanya bahagia. Namun nauzubillah Bapak Ibu, kalau kita sengsara masuk neraka selama-lamanya, ya Allah, lazim. Apalagi kalau kita tidak beriman kepada Allah. Kalau orang beriman mungkin setelah digoreng dulu, mungkin ada saatnya kita akan Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya sampaikan di sini bahwa Rasulullah telah mengingatkan kita bahwa umur umat Nabi Muhammad dari yang standarnya 60-70 tahun. Dan ada lagi yang saya sampaikan di sini, ada bocoran lagi dari Nabi Muhammad bahwa yang akan ditanya di alam barzakh bocor galo. Nah tinggal kita bocor, yang ditanya man rabbuka, siapa Tuhan? Man nabiyuka. Kalau kita sholat sudah bocor, alhamdulillah. Kita duduk sholat, duduk tahiyat akhir nanti. Kalau ditanya, mamanya ditanya kepada Ustaz, man rabbuka? Asyhadu an la ilah. Jangan tidak, insya Allah. Cuma contohnya Pak ya, contoh Pak ya. Kak Herman ditanya, ya Herman, man rabbuka? Asyhadu an la ilaha illallah. Bocor. Man nabiyuka? Wa asyhadu ya, insya Allah. Ini lagu lama Pak Sekda. Jadi sebenarnya apa yang akan kita siapkan di alam barzakh utamanya sebenarnya sudah bocor semua. Kita di alam barzakh ini semua orang